Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom sidang jemaat semuanya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa datang ke hadirat Tuhan. Kita tahu sekarang dalam kondisi seperti apa. Kita susah untuk bisa bersatu sebagai satu tubuh Kristus. Tapi biarlah itu semua tidak menghalangi kerinduan kita. Tidak menghalangi hati kita yang haus akan hadirat Tuhan. Lewat tayangan ini, setiap rumah, setiap hati yang rindu akan Tuhan, saya percaya Tuhan menjamah. Tuhan hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu. Terima kasih kemurahan-Mu, kebaikan dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur Kau masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami kekuatan untuk kami boleh Tuhan beribadah bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu Tuhan. Meskipun kami tidak, Tuhan, bertemu satu dengan yang lain, tapi kami tahu Tuhan hadirat-Mu menyatukan kami. Hati yang rindu akan Engkau Tuhan menyatukan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan tangan-tangan yang akan terangkat, hati-hati yang haus akan Engkau boleh Kau jamah, boleh Kau raih Tuhan. Kami percaya Tuhan hati-hati yang rindu, yang untuk bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu lain untuk bersama kembali lagi beribadah. Kami percaya Engkau akan kabulkan, Kau akan sertai Tuhan. Suatu saat nanti kami akan Kau izinkan ada lagi di tempat bait-Mu yang suci ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami rindu Tuhan mempermuliakan nama-Mu. Kami rindu ya Bapa memuji-Mu, menyembah-Mu. Terlebih Tuhan kami rindu Kau memulihkan keadaan bangsa kami, memulihkan keadaan negara kami. Kau yang melihat ya Bapa kesusahan bangsa kami. Tapi biarlah Tuhan kami sebagai umat-Mu tidak menyerah. Kami sebagai umat-Mu tidak putus asa. Karena kami punya harapan Engkau Tuhan. Harapan kami, satu-satunya harapan kami. Kami hanya akan berseru padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon firman-Mu Tuhan menguatkan kami dalam masa-masa susah ini, masa-masa sulit ini. Kami percaya firman-Mu akan menjadi pelita, menjadi terang bagi kami. Saat kami kebingungan kemana kami akan melangkah, kami percaya firman-Mu akan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila kami boleh mulai ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai surga yang sangat mengasihi kami. Haleluya, amin. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampun
kami umat-Mu. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Bapa, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Tuhan, pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali sekali lagi negeri kami, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur, syukur, syukur setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu.
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari segala problem. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problem. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Lebih pelan lagi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggi. Hanya nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan. Sekali lagi, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan. Sekali lagi, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu, nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kita tidak mampu, kita tidak bisa jika hanya kita sebagai manusia biasa.
Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang melampaui segala akal, segala pikiran, segala perkiraan manusia. Kita punya Tuhan, Yesus Kristus. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Firman sesi selanjutnya bahkan firman Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Itulah bukan sekedar pujian kami Tuhan, tapi itu sungguh-sungguh Bapa di dalam surga yang kami butuhkan dalam kehidupan kami di akhir zaman ini Tuhan. Untuk itu kami pada pagi hari ini menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada, sidang-Mu berada, sehingga ibadah lewat online Kau juga tolong
Urapi kami semua Tuhan dalam kuasa urapan Roh-Mu, supaya kami boleh mampu mendengarkan firman-Mu yang kami butuhkan di hari-hari ini Tuhan. Memberikan kekuatan, bahkan memberikan Bapa di dalam surga satu solusi untuk menghadapi keadaan akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, berkati puji-pujian yang sudah kami bersama panjatkan. Biar hadirat-Mu ada di tengah-tengah sidang jemaat-Mu di mana berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalaupun masih ada kuasa-kuasa dalam bentuk apapun yang masih mau mengganggu di dalam jalannya pemberitaan firman-Mu, kembali lagi sekali kami undang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan. Semua kuasa roh memperintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi sidang jemaat dimanapun saudara berada. Biarlah hadirat Tuhan juga ada di tengah-tengah saudara di tempat masing-masing. Sehingga kita pagi hari ini bisa kembali untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang kami butuhkan di hari-hari ini ke depan. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah ibadah raya dalam minggu pertama pada bulan April. Yang minggu pertama biasanya kita ada perjamuan suci, tetapi kali ini atau minggu ini kita tidak ada perjamuan suci. Nanti akan digabung ya perjamuan suci pada hari Jumat Agung. Jumat Agung ibadah kita disertai dengan perjamuan suci. Ya, untuk itu saya minta kerjasamanya bagi sidang jemaat. Nanti dari kami, dari gereja akan membagikan yaitu perjamuan itu ke tempat saudara masing-masing. Didistribusikan nanti ke tempat saudara. Tetapi mohon kerjasamanya supaya kita bisa tahu, saudara bisa WA ke sekretariat untuk bisa mendapatkan yaitu roti dan anggur untuk perjamuan suci. Jadi saudara yang ada di dalam online ini, saudara WA ke sekretariat dan katakan yaitu alamatnya dan membutuhkan berapa perjamuan, artinya berapa orang yang membutuhkan di masing-masing keluarga. Ya, sekali lagi kerjasamanya supaya nanti saudara bisa dibagikan dan tidak terlewatkan untuk bisa mengikuti perjamuan suci di saat nanti ibadah Jumat Agung. Ya, terima kasih perhatian saudara. Sekarang kita akan kembali untuk mempelajari, tetap masih dalam kitab Keluaran. Masih dalam kitab Keluaran tetapi pasal yang ke-11. Ya, kitab Keluaran pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nanti saudara bisa membaca secara keseluruhan. Ya, saudara bisa membaca secara keseluruhan Keluaran 11 ayat 1 sampai 10. Ya, tapi mari saya akan ajak untuk melihat beberapa ayat terlebih dahulu supaya ini yang menjadi perhatian kita pada kesempatan pagi hari ini. Keluaran 11 mulai ayat 1, Keluaran 11 ayat pertama. Ini bicara tentang tulah ke-10 diberitahukan. Ya, jadi Tuhan selalu memberitahukan terlebih dahulu baru mendatangkan mujizat atau yaitu kutuk untuk bangsa Israel, bangsa Mesir saat itu. Keluaran 11 ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini.
apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Kemudian di dalam ayat yang keempat, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Ini yang sulung semua, ya, itu akan mati. Ayat yang ke-6, dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan antara orang Israel. 8, dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku, serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. 9, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Ini saudara dikasih Tuhan. Di sini terakhir Israel akan lepas dari tanah Mesir. Jadi ini cerita tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir sampai ada hukuman ke-10 atau tulah ke-10 yang diberitahukan kepada Firaun. Tadi di dalam ayat ke-8, Musa keluar meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Jadi benar-benar di sini Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Jadi benar-benar keluar, artinya terpisah dari Firaun. Ya, tidak mau lagi berkomunikasi, berhubungan dengan Firaun. Sungguh-sungguh terpisah dari Firaun. Jadi akan datang saatnya nanti bahwa antara terang dan gelap seperti Firaun dan Musa tidak ada hubungan sama sekali. Kalau dikatakan tadi antara terang dan gelap, itu akan terpisah, benar-benar terpisah. Tidak ada hubungan sama sekali. Dan Israel keluar dari Mesir, berarti Israel terpisah dari Mesir atau dari Firaun. Israel keluar dari Mesir, ini menubuatkan kehidupan di akhir zaman. Ya, ini nanti akan terjadi. Untuk nanti akhir zaman benar-benar kehidupan ini seperti Israel terlepas dari Firaun atau Mesir yang adalah gambaran dunia ini. Jadi sekarang kehidupan kita gereja Tuhan yang harus juga punya ketetapan hati, ya, ketegasan untuk mengalami kelepasan mulai dari dosa. Jadi gak usah tunggu lama-lama. Pagi ini juga tidak usah tunggu besok atau lusa atau tarsok itu.
pagi ini biarlah kita akan mengambil satu sikap yang tegas. Tadi Musa marah menyala-nyala, itu artinya tegas. Musa mengambil ketetapan hati untuk keluar dari Mesir. Buat kita juga seharusnya kita punya ketetapan yang tegas untuk saatnya nanti kita akan juga keluar dari dunia ini saat dia datang kali kedua. Tapi mulai ada ketetapan yaitu saat-saat untuk lepas dari dosa. Sehingga kita punya ketetapan hati, ketegasan untuk mengalami kelepasan dari dosa. Artinya lepas dari dosa yaitu mengalami penebusan dari darah Yesus. Berapa hari lagi kita memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Salah satu untuk menebus dosa umat manusia. Bukan segelintir manusia. Umat manusia yang ada di kolong langit ini, dalam dunia ini. Nah, ini yang menjadi sikap kita. Di orang-orang percaya hari ini mulai kita punya ketegasan untuk lepas dari dosa. Dari pengaruh-pengaruh dunia yang mempengaruhi dalam kehidupan kita. Sampai menghalangi ibadah dan pelayanan. Yang lalu kita sudah mempelajari itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, bicara kelepasan. Tadi jangan tunggu besok atau lusa. Tapi saat ini, saat mendengarkan firman Tuhan, kita mau ambil sikap yang tegas seperti Musa, lepas. Jangan bilang, tadinya saya minum, baik itu minum rokok atau minuman keras yang memabukkan, aku biasanya 4 botol. Sekarang sudah kurang, jadi 1,5 botol. Tetapi nanti bisa bertambah lagi malah. Tapi harus mengambil sikap yang tegas seperti Musa. Lepaskan. Yang merokok juga demikian, contoh soal. Karena kita sudah tahu merokok itu juga termasuk dalam kategori dosa. Kita harus mau lepaskan. Oh enggak bisa Pak. Aku biasanya 4 pak, sekarang 2 pak Pak. Nanti 1 pak, nanti baru 1 batang, 2 batang. Tetap masih merokok. Harus ambil sikap tegas, lepas semua. Enggak bisa, siapa bilang enggak bisa. Saya dulu demikian. Tapi satu saat firman Tuhan menjamah, Roh Kudus menjamah. Saat itu saya stop total. Tidak pakai nanti tinggal 2 pak 1, tidak ada. Demikian pagi hari ini menjelang memperingati kematian Yesus atas kayu untuk menebus dosa kita. Sikap tegas ini harus ada pada kita. Saat lepaskan, darah Yesus akan bekerja. Kalau gereja Tuhan sudah tidak ada kaitan lagi dengan dunia ini. Loh, kita masih hidup dalam dunia, betul. Ya, tetapi tidak ada keterikatan dengan dunia, tidak ada keterikatan dengan dosa, tidak ada keterikatan dengan hawa nafsu daging. Nanti saatnya gereja Tuhan akan disingkirkan ke padang gurun selama 3,5 tahun. Nanti akan diangkat ke awan-awan yang permai bersama dengan Yesus. Jadi pagi hari ini mari dimanapun saudara berada, perlu ketegasan sampai benar-benar tidak ada kaitan dengan dosa dunia, dengan hawa nafsu daging. Dalam Keluaran 11 ayat 9 tadi, Keluaran 11 ayat 9, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Jadi Firaun tidak akan mendengarkan Musa, sama dengan Firaun tidak akan mendengarkan firman Tuhan.
Jangan sampai kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Artinya saat mendekati kedatangan Yesus kali kedua, seharusnya kita sudah terlepas. Ya. Menjelang terangkatnya gereja Tuhan dari dunia ini, yang kedatangan Tuhan tidak lama lagi, terangkatan ini akan terjadi. Seharusnya kita sudah terlepas. Jangan heran kalau saudara dikasih Tuhan, setan itu berusaha ngotot, lebih ngotot lagi untuk mempengaruhi kehidupan gereja Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan izinkan tadi ya, terjadi masalah penderitaan di Mesir yang terus memuncak itu? Tuhan kata, supaya mujizat bertambah, bukan supaya kita hancur. Ini yang perlu diperhatikan. Dosa dan penderitaan bertambah untuk menyatakan mujizat-mujizat keubahan hidup. Ya, jadi mujizat Tuhan yang bertambah. Jadi kalau penderitaan diizinkan untuk bertambah, ini untuk menyatakan mujizat-mujizat Tuhan yang bertambah banyak. Kalau sekarang kita menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi oleh karena virus, ini sedang memuncak, perhatikan, sedang memuncak terus. Tetapi saatnya nanti, kalau kehidupan kita, gereja Tuhan dan umat manusia ada, saat memperingati kematian, Tuhan masih mampu untuk memberikan mujizat. Semua bisa lepas, semua bisa aman. Ini saudara dikasih Tuhan. Sehingga penularan itu sudah mulai menurun. Yang tadinya satu orang bisa menurunkan sekian banyak, tapi saat ini ya mungkin sudah menurun. Ini yang terjadi saudara di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau Tuhan izinkan suatu terjadi, supaya mujizat bertambah, bukan supaya kita hancur. Di saat ini kita semua, bukan di Indonesia saja, di berbagai negara, tapi percaya bahwa waktu memperingati kematian Yesus, Yesus akan tunjukkan kuasa dalam dunia ini. Mampu menyelesaikan semua itu. Bukan oleh karena hikmat dunia, tetapi oleh karena kuasanya Tuhan. Di mana dia sudah mati di atas kayu. Dia akan menunjukkan bahwa hanya dia yang mampu untuk melepaskan dosa, melepaskan segala sesuatu. Kan seringkali ya, katakan bilur-bilurnya untuk menyembuhkan. Nah ini. Bilur-bilurnya untuk menyembuhkan. Mari kita doa, kita imani bahwa saat memperingati kematian Tuhan, maka dia akan tunjukkan kuasanya dalam kehidupan dunia ini. Karena dia mati bukan untuk segelintir manusia, tapi untuk dunia ini. Supaya kita semua bisa melihat, oh, dia yang ada di atas kayu salib di Bukit Golgota, ternyata dia punya kuasa yang begitu besar atas dunia ini. Tadi dikatakan dosa dan penderitaan bertambah untuk menyatakan mujizat-mujizat Tuhan yang bertambah banyak. Tadi di tanah Mesir penderitaan ada, terus menambah. Bertambah, tapi mujizat-mujizat itu terus akan juga bertambah. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, yang pertama, ya, mulai dari mujizat oleh pedang firman, yaitu penyucian. Kalau ada penyucian, ada perubahan hidup. Sampai satu waktu kita
mencapai sempurna seperti Dia. Biar kita semua yakin kalau yang rohani terjadi penyucian dan pembaharuan ke arah kesempurnaan. Kita sudah mempelajari arahnya begitu. Yang jasmani juga akan terjadi. Kalau yang rohani terjadi penyucian, pembaruan ke arah kesempurnaan. Yang jasmani juga akan terjadi. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah menipu kita. Mujizat jasmani itu terjadi. Yaitu apa? Pertolongan Tuhan akan lebih nyata sampai kita tidak bisa bicara lagi alias bengong. Oleh karena pertolongan Tuhan yang luar biasa ini. Nanti kalau Tuhan berkuasa meredam semua ini, kita gak bisa ngomong apa-apa. Dari mana? Siapa? Sementara masih diusahakan obat ini dan sebagainya. Tapi Tuhan akan nyatakan kuasanya. Sehingga kita tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena kuasanya. Yang ketiga ada mujizat yang lain. Yaitu pedang yang besar. Yaitu penghukuman Tuhan. Pedang penghukuman Tuhan. Kalau tidak mau menerima pedang firman yang keras yang tajam tidak mau disucikan. Kita akan menerima pedang yang besar. Seperti Firaun. Karena keras hati menolak pedang firman. Padahal sudah diberitahukan untuk bahwa Israel, izinkan Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah dan sebagainya. Tetapi keras hati ini. Sama dengan menolak firman Tuhan. Tuhan sudah memberitahukan lebih dahulu. Sehingga akhirnya anak sulung Mesir mati. Kematian yang rohani. Yaitu sampai kepada kebinasaan yang kekal. Di hari-hari ini. Siapapun. Juga kita hamba Tuhan. Juga menghadapi tekanan-tekanan. Ya. Banyak masalah yang ada. Tapi mari. Ada badai dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat. Waktu murid-muridnya diserang badai. Yesus ada. Tapi Yesus hanya mengatakan tenang saja. Ya. Jadi menghadapi apapun tenang. Itu tandanya mau mengalami kelepasan. Kita yang menghadapi penderitaan, menghadapi masalah semakin memuncak. Kita tetap tenang, kita kuat dan teguh hati. Itu tanda menjelang kelepasan. Sudah waktunya. Jadi mulai dari tulah pertama 9 ke 10 begitu luar biasa. Anak sulung semua. Tapi itu tanda kelepasan. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi ya, kayak Firaun. Karena tidak tegas dalam firman pengajaran yang benar. Tidak tegas artinya. Satu waktu menerima. Lain kali bisa ingkar janji. Ya, ingkar terhadap firman Tuhan. Ini yang membuat keras hati. Firaun katakan, ya enggak apa-apa silakan. Tapi setelah enggak ada apa-apa, kembali. Keras hati. Tidak memberikan kesempatan bagi Israel untuk keluar. Kalau tegas. Firman itu bagikan palu godam. Yang keras hati. Firman yang keras yang tajam bagikan palu godam. Sehingga tidak ada keras hati lagi. Tidak ada kekerasan hati. Kita seringkali juga tidak tegas dalam menerima firman pengajaran yang benar. Tadi saya katakan lain kali menerima, lain kali ingkar. Karena apa? Ingkar karena apa? Karena hukumannya dilakukan oleh Tuhan. Firaun menghadapi masalah.
Ya, nggak boleh melarang Israel keluar. Ya, tapi kemudian doakan aku ya. Doakan. Itulah nggak ada lagi keras hati, tidak izinkan ini. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Hukuman dilakukan oleh Tuhan. Tidak jadi dihukum. Oh, nggak jadi dihukum, sudah dilakukan tadi seperti Israel. Begitu lihat sedikit kelegaan. Sudah masalah sudah selesai. Mungkin belum selesai, sudah mulai selesai. Mulai ingkar lagi. Keras hati lagi. Apalagi kalau masalah sudah selesai. Hanya mengatakan enggak apa-apa kok. Sama aja. Mulai keras hati lagi. Ini saudara dikasih Tuhan yang sungguh-sungguh di hari-hari ini. Kita perlu ketegasan. Kalau mengalami satu penderitaan, ditolong Tuhan. Kemudian ingkar lagi, menolak. Sehingga mengatakan, oh enggak apa-apa. Akhirnya nanti akan menolak firman pengajaran yang benar. Ini saudara dikasih Tuhan, di hari-hari akhir ini kita harus tidak ada kekerasan hati terhadap firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh terlepas. Ya. Saudara dikasih Tuhan, itu kekerasan hati tabiat dari Firaun. Biar hari-hari ini seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan juga harus berani. Sering saya didoakan supaya menyampaikan firman Tuhan, ya itu sekalipun keras harus disampaikan. Harus berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Harus dengan ketegasan, tentunya dalam urapan Roh Kudus, bukan dari emosi, tapi dalam urapan Roh Kudus. Seringkali masih nanti orang ini tersinggung dan lain sebagainya. Harus ada ketegasan. Doakan saya supaya firman Tuhan dibukakan. Gak ada tedeng aling-aling. Kalau itu dari kebenaran firman Tuhan, sampaikan sekeras apapun juga. Keluaran 11. Ini baru beritanya. Sekarang menunjuk pada pemberitaan firman Tuhan. Harus ada dalam ketegasan. 1 Korintus 2 ayat 3 sampai 5. 1 Korintus 2 ayat 3 sampai 5. Ya, 1 Korintus 2 ayat 3 sampai 5. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan oleh kekuatan Roh Kudus. Ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ini saudara dikasih Tuhan. Seorang hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan harus dengan ketegasan, keyakinan, tapi dalam urapan Roh Kudus, bukan emosi daging ini. Jadi yang diandalkan adalah Roh Kudus, bukan hikmat dunia, tapi Roh Kudus itu. Jangan sampai mengandalkan hikmat dunia. Demikian juga sidang jemaat. Mendengar firman juga jangan seperti Firaun yang akhirnya menolak firman. Tapi biar kita mau mendengar firman juga dalam urapan Roh Kudus, supaya firman Allah menjadi iman, keyakinan bagi kita.
Kalau diterima dengan kepandaian, logika dan lain-lain, akan jadi pengetahuan yang nanti akan didiskusikan, yang diperdebatkan, sehingga membuat kita menjadi ragu-ragu. Ini seringkali masih ada hamba Tuhan yang berdebat ini dan itu dan itu. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi harus terima dengan Roh Kudus. Sebab itu harus dalam urapan Roh Kudus supaya firman menjadi iman. Ada keyakinan. Ini saudara dikasih Tuhan, kita berdoa. Jangan sampai kita keras hati. Baik hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dalam urapan, yang mendengar juga dalam kekuatan Roh Kudus. Seringkali kalau kita dalam doa untuk mendengar firman, mohon urapan Roh Kudus. Sungguh-sungguh mohon urapan. Yang menyampaikan juga yang mendengarkan. Jadi hari-hari ini jangan bimbang dalam menerima firman Tuhan dan mengikuti atau melayani Tuhan. Jangan bimbang. Wah, nanti aku begini mau melayani Tuhan, aku begini mau melayani Tuhan. Kalau bimbang, ada yang benar, ada yang enggak benar. Kalau bimbang, cenderung pasti memilih yang tidak benar. Contohnya dalam Alkitab, Adam dan Hawa mendengarkan Tuhan sekian lama. Tapi mendengarkan ular hanya satu kali. Akhirnya bimbang. Karena itu kita harus bijaksana. Artinya tidak mau satu kali pun mendengar ajaran yang lain. Jangan memberi kesempatan satu kali pun. Kalau sudah dengar yang lain pasti bimbang. Contohnya begitu jelas. Adam dan Hawa. Satu kali mendengar ular. Tapi mendengarkan firman Tuhan sudah begitu banyak. Tapi satu kali membuat bimbang. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu akan membuat kita bimbang. Saya katakan tadi, kalau bimbang, cenderung akan memilih yang tidak benar. Yang tidak ada dituliskan Alkitab. Ya, mendengar yang benar dan tidak benar. Nanti larinya kepada yang tidak benar. Semua lari pada yang tidak benar. Jangan kita merasa kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh soal sekarang, ya, perhatikan. Saya sekarang pegang HP ini. HP ini bicara yang benar. Ya, bicara firman yang benar yang kita pegang sekarang ini. Perhatikan, pegang HP ini. Tapi kemudian saya mau megang botol minum ini. HP-nya kemana? HP-nya dilepaskan. Yang dipegang adalah yang tidak benar. Ini contoh soal. Ini saudara dikasih Tuhan. Contoh yang paling simpel. Memegang yang benar. Kemudian ada yang tidak benar. Mau megang yang tidak benar. Tadi botol aqua. Pasti melepaskan HP ini. HP ini bicara yang tidak benar. Botol ini bicara yang tidak benar. Tadi saya sudah pegang HP ini yang benar. Pasti dilepaskan untuk ambil botol ini. Yang tidak benar. Ini yang contoh paling mudah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Waktu itu Israel tambah dipersulit. Untuk keluar dari tanah. Untuk beribadah semakin dipersulit. Kalaupun semakin dipersulit, jangan bimbang. Saat menghadapi kesulitan dan penderitaan. Memang mengikut Tuhan ada kesulitan. Ada penderitaan.
bagaikan kita sedang menyeberang. Ya, bagaikan kita menyeberang dari satu tempat ya, di dunia ini ke pelabuhan damai sejahtera. Kita bagaikan sedang menyeberang. Menyeberang tengah laut pasti ada angin, ada badai dan lain sebagainya. Saudara dikasihi Tuhan. Ya, ini yang sedang terjadi. Kita sekarang sedang menuju ke pelabuhan damai sejahtera. Tapi banyak tantangan, banyak badai dan lain sebagainya. Banyak gelombang yang membuat kita bimbang. Kalau bimbang, pasti kecewa. Nanti putus asa. Dan bisa-bisa tinggalkan Tuhan. Kalau sudah sampai tinggalkan Tuhan, kita akan kehilangan segalanya. Kita akan hancur bersama dengan dunia ini. Tapi jangan bimbang soal firman pengajaran yang benar. Semua tertulis dalam Alkitab. Tetapkan satu. Jangan memilih di luar kebenaran firman Tuhan. Jangan memilih yang tidak benar. Tapi juga jangan bimbang dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi penderitaan. Jangan bimbang. Saya ambil contoh beberapa. Yang pertama, Raja Daud itu mewakili suami atau kaum pria Raja Daud ini. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Ini Raja Daud seorang suami atau kaum pria. Ya, perhatikan ayat 6. Dan Daud sangat terjepit. Saat itu Daud sangat terjepit. Nanti saudara baca satu perikop ini. 1 Samuel 30 nanti saudara akan bisa lebih mengerti akan ceritanya lebih mendalam dan bisa lebih mengerti. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi Daud itu sudah diperhadapkan terjepit. Mau dilempari dengan batu. Karena kejadian-kejadian yang ada yaitu karena anak laki-laki saat itu sudah dijarah, sudah ditawan. Ya, dan saudara dikasih Tuhan. Waktu Daud berperang sudah menang. Lalu kembali, ternyata di perkemahannya sudah dijarah, dibakar. Di sini ayat mengatakan Daud sangat terjepit. Dari luar. Ya. Semua sudah diambil musuh dan dari dalam rakyat tidak mau menerima dia, mau melempari dengan batu, sudah terjepit dari luar dari dalam. Daud sudah terjepit, tapi saat keadaan terjepit dan susah tentunya, Daud katakan tetap menguatkan kepercayaan pada Allah. Tadi mantap dalam mendengar firman yang benar, melayani dan mengikuti Tuhan yang benar. Jangan bimbang. Kalau bimbang akan memilih yang tidak benar. Saat menghadapi kesulitan atau kemustahilan, jangan bimbang. Kalau bimbang, nanti akan putus asa, kehilangan semuanya. Tetapi dalam keadaan terjepit, kita seperti Daud, justru menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Daud terjepit menghadapi ekonomi sudah dijarah. Menghadapi nikah dan buah nikah. Anak-anak diambil. Terjadi kehancuran, tercerai-berai. Dari dalam ada lemparan batu. Ya, maut, kekerasan hati. Kalau suami atau istri keras, itu seperti dilempar batu. Saat keadaan terjepit, itu bukan saatnya untuk bimbang.
dan menyerah kalah. Jangan bimbang, jangan menyerah kalah. Tetapi seperti menguatkan iman kepada Tuhan. Serahkan semua pada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Saudara dikasih Tuhan menguatkan. Di sini dikatakan iman kepada Tuhan. Berarti kita harus mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak bimbang terhadap satu firman pengajaran benar. Iman itu menjadi kuat. Menghadapi apapun pagi hari ini. Daud gambaran dari suami. Dari laki-laki. Menghadapi keluarga. Ada kekerasan hati. Menghadapi kekerasan hati. Mari kuatkan keyakinan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Akhirnya Daud menang. Dan satu pun tidak ada yang hilang. Semua kembali dengan utuh. Ya, nanti saudara baca ayat tadi. Secara keseluruhan. Contoh yang kedua. Yaitu perempuan yang sakit pendarahan. Perempuan yang sakit pendarahan. Mewakili ibu-ibu atau wanita. Markus 5. Ayat 25-29. Markus 5. 25-29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga sudah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Yang pertama kali ayat 27 di sini, bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ini ibu-ibu ya, mewakili perempuan yang pendarahan ini. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Darah pendarahan itu berapa lama dia alami. Yang pertama ibu ini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Mendengarkan firman Tuhan. Iman dari mendengar firman. Ibu ini sudah terjepit karena penyakitnya yang begitu lama. Sakit tubuhnya, sakit hati dan lain-lain. Bahkan menghadapi sesuatu yang buruk dan makin memburuk. Di tengah-tengah keadaan saat ini oleh karena virus ini. Maka begitu banyak usaha-usaha itu mulai menurun. Ya, semua menghadapi hal seperti itu. Secara ekonomi dimanapun sedang menurun. Saudara, tapi perempuan ini tadi bisa datang karena kepada Yesus karena mendengar berita tentang Yesus. Mendengar firman pengajaran yang benar. Pendarahan ini menunjuk pada, maafkan, pendarahan sekian tahun. Kalau ada pendarahan menunjuk kepada kebusukan. Ada pendarahan, ada pembuluh darah yang pecah. Berarti menunjuk kepada perpecahan. Dan kemustahilan. Sudah pergi kemana-mana.
ke tabib dan sebagainya, tapi nggak bisa sembuh. Duitnya udah habis, tapi nggak sembuh. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Waktu itu perempuan ini tidak putus asa. Karena dia mendengar firman, mengkuatkan imannya. Asal ku jamah ujung jubah, aku akan sembuh. Ini iman karena mendengar firman. Menghadapi apapun juga. Hanya itu rumusnya. Jangan bimbang, tapi tetap percaya, tetap setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ada dua tadi bagi bapak-bapak diwakili Daud. Yang kedua ibu-ibu atau wanita diwakili oleh perempuan pendarahan. Yang ketiga untuk kaum muda. Sadrah, Mesak dan Abednego. Menuju kepada kaum muda. Tetapi terjepit menghadapi ajaran palsu. Menghadapi penyembahan palsu. Berarti menghadapi masa depan yang hancur. Karena apa? Karena dia masih tetap memegang ajaran yang benar. Dia tetap menyembah kepada Allahnya. Sekalipun dilempar ke api. Ya. Api dipanaskan 7 kali lipat. Tapi kita tahu dia tidak pernah mau menerima ajaran untuk menyembah kepada patung. Tapi dia sudah menghadapi masa depan. Tetapi dia tetap berpegang. Dia tetap menyembah kepada Tuhan Allahnya. Dia 3 orang dimasukkan. Dibuang. Tetapi waktu raja mengatakan, kok ada 4 orang? Satu rupanya seperti dewa. Tadi yang dibuang ke tanur api. Tapi ada 4 yang berjalan. Yaitu Yesus yang selalu beserta kepada kehidupan-kehidupan. Yang berpegang teguh pada firman pengajaran benar. Yang tidak mau terimbas oleh pengaruh oleh pengajaran yang tidak benar. Dan tetap menyembah kepada Allah. Tidak menyembah kepada patung. Kalau ajarannya yang lain yang tidak boleh diikuti, nanti penyembahnya juga akan lain. Ini saudara dikasih Tuhan. Tadi luar biasa. Ya. Mereka berkata, ya, percumalah kami jawab. Yang penting kami tetap menyembah Tuhan. Itulah iman. Itulah iman. Sehingga semua pertolongan nyata. Kaum muda masa depan tertutup. Tapi tetap mempunyai iman, menguatkan iman, menyembah kepada Tuhan. Maka semua pertolongan nyata. Sampai kalau Tuhan datang kali kedua, benar-benar kita ada di dalam nyala api. Tapi nyala api kemuliaan Tuhan. Amin. Bersama-sama dengan Dia. Di dalam 2 Tesalonika 1. 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 7. 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 7. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dalam kuasa di dalam api yang bernyala-nyala. Api kemuliaan.
nanti kita dalam nyala api kemuliaan, kita diubahkan menjadi sempurna dan diangkat ke awan-awan permai. Pagi ini, apapun yang diperhadapkan dengan kita, masalah-masalah yang terjadi saat ini, jangan pernah menyerah kalah. Amin. Sebentar lagi dia memperingati, dia mati di atas kayu salib. Dia sudah menang. Kita juga akan diberikan kemenangan. Memang orang mengatakan langit itu tidak selalu biru. Artinya jalan tidak selalu rata. Itu dihadapi Daud, dihadapi perempuan pendarahan, dihadapi kaum muda Sadrak Mesak Abednego. Itu menghadapi. Tidak selalu langit biru. Beberapa hari ini jam 10 saya keluar mau jemur, mataharinya enggak bersinar benar, tertutup awan-awan. Tidak selalu biru. Kalau langit biru, mataharinya memancar dengan jelas, dengan terang. Tapi saudara dikasih Tuhan, itu saatnya, di saat kita menguatkan iman, menghadapi apapun, setia, percaya kepada Dia, percaya kepada firman pengajaran benar, dan Dia akan mengadakan mujizat. Kuatkan iman kita kepada Tuhan, tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Tadi bapak-bapak atau laki-laki, jangan putus asa menghadapi apapun yang sedang dihadapi sekarang. Seperti Daud, kuatkan iman pagi hari ini. Setia dan percaya pada firman pengajaran benar. Ibu-ibu, permisi, juga termasuk ibu janda. Jangan mundur setapak pun, tapi maju terus. Percaya dan berharap pada Tuhan. Menghadapi seperti perempuan pendarahan itu. Kaum muda mungkin serasa di dalam api seperti Sadrak Mesak Abednego tadi. Yang sudah tidak mungkin ada masa depan. Sadrak Mesak Abednego masukkan tanur api, dipanaskan, masa ya. Waduh, masa depannya udah pasti sudah tertutup. Tapi saudara dikasih Tuhan, kaum muda, sekalipun serasa dalam api, tidak mungkin ada masa depan. Tapi ingat, lebih mudah Tuhan menolong kita daripada membalikkan telapak tangan. Dia lebih mudah menolong kita. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk pribadi masing-masing, pagi hari ini sidang jemaat, jangan pernah menyerah menghadapi apapun juga. Jangan menyerah. Jangan mundur setapak pun. Dalam keadaan terjepit, Tuhan akan menambahkan mujizat-mujizatnya. Amin. Kita tidak bisa apa-apa di akhir zaman menghadapi segala yang sedang diperhadapkan kepada kita. Kita hanya merasakan harus ada peripisan yang tegas antara terang dan gelap. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak penderitaan hari-hari ini. Tetapi yang harus kita rasakan adalah jangan sampai kita berputus asa. Jangan sampai kita kecewa dan bimbang. Tapi biar kita mau sungguh-sungguh tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Seperti Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Perempuan pendarahan, asalku jama ujung jubah Yesus, aku akan sembuh.
ada iman. Karena mendengar ada berita ada Yesus. Sadrak Mesak Abednego hanya menyembah kepada Tuhan. Ditolong oleh Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan kamu dah. Mari dimanapun kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Sedang menghadapi kejadian apapun seperti Daud, perempuan pendarahan, dan juga kepada Sadrak Mesak Abednego. Kuatkan. Mengkuatkan kepercayaan pada Tuhan. Ya. Jadi Bapak, Ibu, anak muda, mari menyembah Dia. Tetap setia. Tetap percaya dan mempercayakan kepada Tuhan. Mungkin tidak ada yang tahu keadaan kita. Sekalipun sekarang kita berada di rumah masing-masing bersama keluarga. Mungkin suami tidak tahu masalah apa yang ada pada istri atau sebaliknya. Atau orang tua pada anak-anak atau anak kepada orang tua. Tapi mari menyembah Dia. Kita tetap setia. Kita percaya dan mempercayakan kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu mari Tuhan yang mampu menolong kita. Bayangkan keadaan Daud yang terjepit, perempuan pendarahan yang hopeless, apalagi Sadrak Mesak Abednego udah di dalam tanur api ya, dipanaskan 7 kali. Tetapi dia tetap menguatkan iman dan menyembah kepada Tuhan. Maka tangan Tuhan menolong tepat pada waktunya. Mari kita akan berdoa nanti supaya sungguh-sungguh hari-hari ini ke depan lewat kesempatan-kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi, pasti Tuhan punya maksud yang indah di balik itu semua. Apalagi terhadap orang-orang yang percaya, mempercayakan diri ke dalam tangan yang kuat hati, imannya teguh. Tuhan memberkati kita. Kita pujikan satu pujian. Tuhan pasti sanggup. Sidang jemaat dimana saudara berada, tetap mengambil sikap untuk dapat memuji Tuhan, untuk menyembah kepada Dia. Lewati setiap persoalan. Amin. Oh, haleluya. Tuhan Yesus selalu menopang. Amin. Haleluya. Jangan berhenti harap padanya. Ya Yesus. Tuhan Amin. Tuhan pasti sanggup. Dia sudah menolong Daud, menolong perempuan, menolong Sadrak Mesak Abednego. menyatakan terlambat untuk Amin, haleluya. Apapun tepat waktu mujizat terjadi akan diangkat oleh Tuhan segala masalah yang ada. percaya. Amin. Tiada tinggal. Amin, haleluya. Yesus. Kuatkanlah hatimu. Seperti Daud, kuatkan hati. Sekalipun keadaan terjepit. Setiap persoalan. Daud menghadapi banyak masalah, persoalan terjepit. Tapi dia menguatkan hati. Tuhan yang selalu menopang kita, mengangkat kita. Segala masalah akan diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan Ya, Kau sanggup Tuhan. sanggup Haleluya Yesus. Amin. menyatakan terlambat. Oh, haleluya.
sekali lagi. Haleluya Yesus. Mari saudara di rumah kita datang pujikan sambil mengangkat tangan kepada Tuhan. Tuhan kuatkan hati kami Tuhan. Banyak persoalan yang dihadapi. Haleluya. Tetapi kami boleh kuat dan teguh hati oleh karena firman pengajaran-Mu memberikan kekuatan kepada kami. Amin. Oh, katakan Tuhan sanggup. Oh, jangan ragu, Dia pasti sanggup. Dia sudah menolong Israel dan Mesir. Dia sudah menolong Daud. Dia sudah menolong perempuan pendaran. Dia sudah menolong Sadraka, Abednego. Dia mampu menolong kita saat ini dari segala kemustahilan sekalipun. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sanggup. Pasti sanggup. Haleluya. Jangan ragukan. Oh, kuasa pertolongan Tuhan. Tangan yang lubang berpaku diluruskan kepada kita untuk menjamah menolong kita, mengangkat kita. Oh, haleluya. 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 Oh, kami tahu Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, Kau selalu ada. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkau tidak akan terlambat. Engkau menolong tepat pada waktunya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dengan haleluya. Dengan ukur, dengan haleluya Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh mengambil sikap yang tegas Tuhan, seperti Musa untuk melepaskan segala pengaruh-pengaruh dunia ini, melepaskan dosa-dosa yang ada ini Tuhan, sehingga kami boleh mendapat kuasa pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Engkau sudah menolong Bapa di dalam surga Daud dalam keadaan terjepit. Engkau sudah menolong perempuan pendaran, Engkau sembuhkan. Bahkan Engkau sudah menolong satu yang mustahil bagi Sadraka, Mesakh, Abednego. Kaum muda yang sudah Bapa buntu Tuhan, yang tidak ada masa depan karena masuk dalam tanur api. Tetapi biarlah kami semua boleh tetap mempercayakan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu, kami percaya Engkau akan mengulurkan tangan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kalau sebentar kami boleh memperingati akan kematian-Mu di atas kayu salib. Lubang tangan yang berlubang di paku Engkau akan urutkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Kuasa pertolongan atas dunia ini juga Engkau akan tolong Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau memiliki maksud yang baik di balik semua itu. Karena kematian bukan untuk sementara orang, tetapi untuk seluruh dunia ini. Sehingga apa
apa yang sedang dihadapi dunia ini boleh memandang kepada Engkau Tuhan. Engkau yang sudah mati di atas kayu salib, mengorbankan dirimu hanya untuk kita manusia berdosa. Bukan saja ditebus, dilepaskan Tuhan, tapi juga Engkau akan menolong, mengangkat setiap masalah problem yang sedang terjadi saat ini Tuhan. Sehingga dunia akan melihat Tuhan, haleluya, kebesaran-Mu Tuhan. Sehingga kami semua orang yang percaya gereja-Mu juga boleh lebih sungguh-sungguh memandang Tuhan akan korban di atas kayu salib ini Tuhan. Mujizat akan terjadi Tuhan. Oh, terima kasih. Khususnya buka berdoa untuk sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Oh, tolong Tuhan menghadapi masalah, menghadapi kesulitan-kesulitan yang akibat dari virus ini Tuhan. Sehingga perekonomian semakin melemah Tuhan. Demikian juga Bapa, semua akan menjadi kacau. Tetapi kami tetap Tuhan mempercayakan diri ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu, kami percaya Engkau akan menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan nikah sidang jemaat-Mu. Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan memberikan damai sejahtera-Mu dan kebahagiaan. Tetap ada dalam hidup nikah dan buah nikah. Tolong Tuhan, tolong. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk keadaan-keadaan di akhir. Bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia. Biar nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi bangsa kami juga. Kami tahu, kami percaya Engkau juga sedang bekerja Tuhan. Lewat kehidupan-kehidupan yang ada. Yang mau menggantungkan, berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk pimpinan negara tertinggi, wakilnya, sampai para menteri dan semua staf yang ada, sampai Bapa dalam surga, kejajaran yang paling rendah di negara kita. Engkau juga tolong untuk menghadapi ini semua Tuhan, bukan dengan kekuatan atau hikmat dunia, hikmat manusia, tapi hanya oleh karena Engkau Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh semua akan terjadi, tertolong. Mujizat akan terjadi, nama-Mu yang akan dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Mojokerto dan sekitar kabupaten. Engkau juga tolong supaya juga penyebaran atau penularan ini tidak terus berkelanjutan terjadi. Tetapi lewat doa-doa kami yang kami panjatkan bersama-sama Tuhan, Bapa dalam surga, ada kuasa yang menolong. Sehingga penularan itu tidak terus berkembang, tapi justru penularan itu akan semakin menurun Tuhan. Engkau juga tolong masyarakat yang ada di Mojokerto kota dan kabupaten, supaya mereka juga Bapa di dalam surga bisa taat dengar-dengar kepada himbauan-himbauan tentang kesehatan. Terima kasih Tuhan, tolong Ibu Wali Kota, wakilnya, dan jajarannya semua, juga Bapak Bupati dan wakilnya semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar mereka yang memimpin bukan dengan kepandaian dan hikmat dunia, tapi mereka juga memimpin dengan hikmat yang dari Engkau Tuhan, hikmat yang dari surga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh Bapak di dalam surga, kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang ke depan. Sehingga kalau keadaan semakin membaik, kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kembali di gereja masing-masing. Yang lain juga di tempat ibadah mereka masing-masing Tuhan. Sehingga kami boleh kembali dipulihkan Tuhan. Bahkan kami juga tetap berdoa dalam surga, kalau Kau izinkan Tuhan, dalam ibadah Paskah juga sudah boleh diberi kesempatan untuk kembali ibadah di dalam tempat ibadah masing-masing Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, sehingga orang hanya bergantung berharap kepada Engkau. Terima kasih, berkati
seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, Engkau limpahkan berkat, penyertaan, pemeliharaan-Mu Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ini. Dan juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini, Engkau memberkatinya juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang Bapa dalam surga, kami akan mengakhiri ibadah raya pada pagi hari ini. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, terimalah berkat, nikmat, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.